Subang, sebuah kabupaten di Jawa Barat, menyimpan banyak cerita sejarah yang menarik untuk diungkap. Salah satunya adalah tentang asal-usul nama Subang, yang hingga kini masih jadi misteri. Di video ini, kita akan mengupas tuntas fakta-fakta historis yang bisa menjawab semua tanda tanya itu. Penasaran? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Sampai sekarang, ada setidaknya 5 versi menarik yang mencoba mengungkap asal-usul nama Subang. Versi pertama mengatakan bahwa nama Subang diambil dari nama seorang tokoh bernama Subang Larang. Meskipun memiliki kemiripan, versi ini sulit untuk dibuktikan secara ilmiah karena keterbatasan sumber, terutama sumber primer. Kemiripan nama antara Subang sebagai nama daerah dengan Subang Larang sebagai nama tokoh belum cukup untuk menjadi sebuah bukti historis. Apalagi, sejarawan, Louis Gottschalk, mengatakan, no document no history, tidak ada dokumen maka tidak ada sejarah. Bagaimanapun, sejarah tidak hanya berbicara masa lalu. Ia harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Versi kedua mengatakan bahwa nama Subang diambil dari kata, kubangan badak. Diceritakan bahwa ketika Peter William Hovland membuka tanah Subang menjadi perkebunan, ia kemudian menemukan sebuah kubangan yang cukup besar. Ia kemudian bertanya kepada penduduk lokal tentang itu. Penduduk menjawabnya, kubangan badak. Namun, karena lafal yang tidak biasa, Peter William Hovland menyebut kubangan menjadi Subangan. Namun demikian, versi ini mendapat tentangan dari para peneliti karena hewan badak kemungkinan besar sudah tidak ada di Subang saat Peter William Hovland berkuasa. Adapun versi ketiga mengatakan bahwa nama Subang diambil dari kata sueng. Namun, versi ini sama seperti kedua versi sebelumnya yang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Sementara itu, versi keempat mengatakan bahwa nama Subang diambil dari nama desa di Kabupaten Kuningan. Diceritakan bahwa pada pertengahan abad ke-19, Peter William Hovland sedang membuka perkebunan di daerah yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Subang. Karena kekurangan tenaga kerja, maka Peter William Hovland mendatangkan buruh perkebunan dari desa Subang di Kabupaten Kuningan. Karena daerah baru tersebut belum memiliki nama maka Peter William Hovland memberi nama daerah tersebut sesuai dengan nama daerah asal para buruh yaitu Subang. Namun, versi keempat bertentangan dengan fakta historis. Peta yang diproduksi VOC pada 1799 memberikan informasi bahwa nama Subang sudah ada. Oleh karena itu, mana mungkin nama Subang belum dikenal pada pertengahan abad ke-19. Begitu juga dengan informasi yang tertera pada Reherings Almanak tahun 1800-an. Nama Subang sudah menjadi nama daerah. Dengan demikian, versi keempat terbantah secara data dan fakta historis. Pada versi kelima, memori kolektif masyarakat mengatakan bahwa nama Subang diambil dari nama gunung di Cikadu. Diceritakan bahwa daerah yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Subang, dahulu merupakan sebuah hutan jati. Pada awal perkembangan Pamanukan dan Cia Semlanden, tuan tanah membuka perkebunan di kawasan hutan jati tersebut. Adapun buruh perkebunan yang disiapkan berasal dari Cikadu. Tuan tanah dan buruh sepakat untuk memberi nama daerah baru tersebut dengan nama Subang yang terinspirasi dari nama gunung. Dalam Reherings Almanak tahun 1808, daerah Subang masih berupa hutan jati dan belum berpenghuni. Ada sinkronisasi antara memori kolektif masyarakat pada versi kelima dengan catatan Belanda yang tidak memiliki kepentingan dalam melacak asal-usul nama Subang.
Selama belum ada data yang membantahnya, maka versi kelima merupakan versi yang mendekati kepada kebenaran. Dengan demikian, nama Subang terinspirasi dari nama gunung di Cikadu, Kabupaten Subang.